Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan juga salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan bersolawat kepadanya kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ramadan Lubis MAG selaku dosen mata kuliah ilmu tauhid, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pembagian Tauhid. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2, dimulai dari saya sendiri yaitu Nurul Sakinah, kemudian ada Lutfi Aulia, kemudian ada Abdal Rizky Munte, kemudian ada Trisna Pratiwi Hasibuan, kemudian ada Adelina BR Sembiring, dan terakhir ada Hasni Dalaila Siregar. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pemaparan materinya. Kata tauhid itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata wahada, yuwahidu, dan tauhidan, yang artinya mengesahkan atau menjadikan satu. Adapun makna dari wahadullahu adalah saya beriktikad keesaannya pada zat dan sifat-sifat yang tidak ada tandingan dan kesamaan baginya. Adapun makna lain dari wahadullahu adalah saya tahu dia esa. Maksud dia di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Makna dari saya tahu dia esa adalah meniadakan al-kaifiyah atau berbentuk tertentu dan al-kamiyah atau berjumlah baginya. Maka dia itu esa pada zat yang tidak terbagi, pada sifat yang tidak ada yang menyerupainya, pada ketuhanan, kerajaan, dan pengaturan yang tidak ada sekutu baginya. Tidak ada Rabb selainnya dan tidak ada pencipta selainnya. Adapun tauhid menurut istilah adalah mengesahkan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususannya. Adapun secara teoritis, tauhid dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, tauhid rububiyah, yang kedua, tauhid asma wa sifat, dan yang ketiga, tauhid uluhiyah. Pengertian tauhid rububiyah ialah mempercayai bahwa penciptaan alam semesta ini adalah esa, tiada sekutu baginya. Kemudian keesaan Allah Subhanahu wa taala di samping dalam masalah khalaq penciptaan, juga dalam masalah al-mulk kekuasaan dan tadbir pengaturan alam semesta beserta isinya. Sedangkan ulama lain menamakan tauhid ini sebagai tauhid af'al. Pengakuan terhadap tauhid ini yaitu dengan mempercayai bahwasanya Allah adalah al-Khaliq, pencipta, ar-Razik, pemberi rezeki, al-Mudhi, al-Mani', pemberi dan penolak, al-Muhyi, al-Mumit, yang menghidupkan dan mematikan, dan sebagainya. Ini adalah berdasarkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 54 dan Quran surah Al-Jasiyah ayat 27. Penciptaan alam semesta ini adalah esa, tiada sekutu baginya. Tauhid ini sangat masyhur di kalangan musyrikin Arab. Mereka walaupun dalam kondisi musyrik masih mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan segala sesuatu dan penciptanya. Dan Al-Quran telah mencatat hal ini dalam Quran surah Az-Zumar ayat 86. Untuk menetapkan tauhid rububiyah, Ibnu Taimiyah menggunakan mahnaj wijdani atau metode fitri, bahwasanya manusia secara fitrah mengakui bahwa Allah adalah penciptaannya dan hanya dialah yang berhak disembah. Dan dalam terminologi syariat Islam, istilah tauhid rububiyah berarti percaya bahwa hanya Allah lah satu-satunya pencipta, pemilik, pengendali alam raya dengan takdirnya. Ia menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan dengan sunnah-sunnahnya. Tauhid rububiyah mencakup dimensi-dimensi keimanan. Yang pertama,
beriman kepada perbuatan-perbuatan Allah yang bersifat umum, misalnya menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, dan menguasai serta lain sebagainya. Kedua, beriman kepada takdir Allah. Ketiga, beriman kepada zat Allah. Landasan tauhid rububiyah adalah dalil-dalil berikut. Yang pertama, Quran surah Al-Fatihah ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selanjutnya terdapat dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 80 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Shadaqallahul azim. Artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Selanjutnya terdapat dalam beberapa potongan ayat. Yang pertama terdapat dalam potongan ayat Quran surah Al-A'raf ayat 54 yang artinya, ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah Allah. Selanjutnya terdapat dalam potongan Quran surah Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu. Yang terakhir terdapat dalam potongan Quran surah Az-Zariyat ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki dan yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Definisi Tauhid al-Asma wa Sifat artinya pengakuan dan kesaksian yang tegas atas semua nama-nama dan sifat Allah yang sempurna dan termaktub dalam ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana yang terdapat di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 11, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ardh ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yadhra'ukum fihi laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim, yang artinya Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangannya juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang maha mendengar, maha melihat. Istilah asma wa sifat ini terdiri dari 3 kata bahasa Arab, yaitu asma, wa, dan sifat, yang artinya asma adalah bentuk plural dari kata ism yang artinya nama, sedangkan wa artinya dan sifat adalah bentuk plural dari syifah yang artinya sifat. Walaupun pada akhirnya yang akan dibahas hanya definisi asma dan sifat, sedangkan wa tidak mendapatkan sentuhan definisi dikarenakan dalam gramatikal Arab ia disebut dengan harf atau huruf yang tentunya tidak memiliki definisi yang signifikan. Isim sebagai bentuk singular dari asma juga dapat dirumuskan sebagai sesuatu yang menunjukkan makna bagi dirinya, tanpa diiringi dengan salah satu zaman yang 3, yaitu masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, jadi arti dari asma wa sifat ini adalah nama-nama dan sifat-sifat. Sedangkan secara istilah syar'i, makna dari asma wa sifat ini pasca digandengkan dengan tauhid adalah menegaskan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Atau sebagaimana yang dikatakan Al-Hakami bahwa tauhid asma wa sifat adalah beriman terhadap apa yang Allah sifatkan untuk dirinya di dalam Al-Quran, dan apa yang Rasulullah deskripsikan bagi Allah di antara nama-namanya yang terbaik dan sifat-sifat yang tinggi, dan mengaplikasikan sebagaimana yang telah ditetapkan tanpa intervensi visualitif.
Dalam definisi yang lain, tauhid asma wa sifat adalah menegaskan kepada Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya, yaitu keyakinan yang pasti bahwa Allah mempunyai nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang agung serta sempurna. Lalu selanjutnya, jadi pengertian tauhid asma wa sifat adalah menegaskan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya. Selanjutnya, istilah yang dipakai dalam tulisan ini adalah tauhid asma wa sifat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat-sifat bagi dirinya secara rinci, yaitu dengan menyebutkan bagian-bagian kesempurnaan itu satu persatu. Inilah sinyal dalam bagian kedua ayat tersebut. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat mendengar dan melihat bagi dirinya sendiri. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menafikan sifat-sifat kekurangan dari dirinya. Hanya saja penafikan itu bersifat umum. Artinya Allah Subhanahu wa taala menafikan semua bentuk sifat kekurangan bagi dirinya yang bertentangan dengan kesempurnaannya secara umum tanpa merinci satuan-satuan dari sifat kekurangan tersebut. Ini sinyal bagian pertama dari ayat tadi. Tiada satupun yang serupa dengan Dia. Terkadang memang terjadi sebaliknya, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat-sifat bagi dirinya secara global dan merinci sifat-sifat kekurangan yang ingin dinafikan. Misalnya dalam ayat berikut, yaitu ada surah Al-Fatihah ayat kedua yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan juga terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kata uluhiyah diambil dari akar kata ilah yang berarti yang disembah dan yang ditaati. Kata ini digunakan untuk menyebut sembahan yang hak dan yang batil. Untuk sembahan yang hak terlihat misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang artinya, Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus urusan makhluknya. Dan juga terdapat dalam Quran surah Al-Jasiyah ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Sadaqallahul azim. Yang artinya, apakah engkau telah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Tetapi kemudian pemakaian kata lebih dominan digunakan untuk menyebut sembahan yang hak, sehingga maknanya berubah menjadi zat yang disembah sebagai bukti kecintaan, penggunaan, dan pengakuan atas kebesarannya. Dengan demikian, kata ilah mengandung dua makna. Yang pertama, ibadah, dan yang kedua, ketaatan. Pengertian tauhid uluhiyah dalam terminologi syariat Islam sebenarnya tidak keluar dari kedua makna tersebut. Maka definisinya adalah mengesahkan Allah dalam ibadah dan ketaatan, atau mengesahkan Allah dalam perbuatan seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar, menyembelih sembelihan, rasa takut, rasa harap, dan cinta. Oleh sebab itu,
Realisasi yang benar dari tauhid uluhiyah hanya bisa terjadi dengan dua dasar. Yang pertama, memberikan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata tanpa adanya sekutu yang lain. Yang kedua, hendaklah semua ibadah itu sesuai dengan perintah Allah dan meninggalkan larangannya untuk melakukan maksiat. Tauhid uluhiyah ialah tauhid yang juga mengarahkan seorang muslim untuk hanya menyembah kepada Allah saja dan tidak menyembah selainnya, atau mengesahkan Allah dengan perbuatan para hamba berdasarkan niat taqarrub yang disyariatkan seperti doa, nazar, kurban, tawakal, takwa, ibadah dan inabah atau taubat. Sesungguhnya tauhid uluhiyah telah merangkumi tauhid rububiyah. Ia merangkumi berbagai aspek tauhid fi al-ilmi wa fi qaul, seperti yang tertera dalam surah Al-Ikhlas bahwa tauhid ini membicarakan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah dan menetapkannya. Juga berbicara nama-nama Allah yang agung. Dalam surah ini Al-Quran telah menggunakan kata-kata yang bersifat umum atau makna dan istilah-istilah yang sungkar difahami keumuman orang-orang sebagai yang dikemukakan oleh para mutakalimin. Ia juga merangkumi tauhid iradah dan amal seperti yang diterangkan dalam surat Al-Kafirun yang merangkumi perlunya pengakuan diri dalam mengikhlaskan diri dan beragama hanya bagi Allah saja. Sebagai ahli tafsir mengatakan bahwa surah Al-Ikhlas telah merangkumi sepertiga Al-Quran. Hal itu karena surah ini menggambarkan bahra atau bebas dari tahlil atau penolakan terhadap sifat-sifat Allah, nama-namanya, dan bahra dari syirik dengan ikhlas beribadah hanya bagi Allah saja. Sesungguhnya para nabi dan rasul diutus ke bumi untuk mengajak manusia agar hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan penyembahan selain. Artinya mereka semua sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW sama-sama membawa tauhid uluhiyah sebagai dijelaskan dalam firman Allah, Quran surah An-Nahl ayat 36, Quran surah Al-Nabiyah ayat 25, Quran surah An-Nakabut ayat 16, Quran surah Al-Jumar ayat 11, Quran surah Al-Mu'minun ayat 23. Tauhid uluhiyah adalah tauhid ibadah yang menghendaki manusia hanya menyembah Allah saja. Maka lawan dari tauhid ini adalah syirik. Pengertian syirik adalah menyekutukan Allah dengan melakukan perbuatan atau amalan yang sepatutnya ditunjukkan kepada Allah, akan tetapi ditunjukkan kepada yang lain selain dirinya. Baiklah, dari presentasi kali ini dapat saya simpulkan bahwasannya tauhid rububiyah ialah menetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla adalah Rabb segala sesuatu, pencipta dan pemberi rizkinya, yang mematikan dan menghidupkan, yang memberi manfaat dan mara bahaya, yang maha mampu atas perbuatan yang diinginkan kapanpun waktunya, dan tidak ada sekutu yang sepadan dan pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam masalah itu semua. Dan tauhid al-asma wa as-sifat artinya pengakuan dan kesaksian yang tegas atas semua nama dan sifat Allah yang sempurna dan termaktub dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Dan tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah dan ketaatan, atau mengesahkan Allah dalam perbuatan seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar, menyembelih sembelihan, rasa takut, rasa harap, dan rasa cinta. Maksudnya semua itu dilakukan yaitu bahwa kita melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya sebagai bukti ketaatan kita semata-mata untuk mencari ridho Allah. Baiklah, ini saja yang bisa kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Lebih kurangnya kami memohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.